Sahabat motivasi iman yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya saya jumpai saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Di awal tahun 2022 ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, apa yang menjadi tujuan hidup kita di tahun 2022 ini? Tentunya ada banyak sekali pengharapan-pengharapan di tahun ini. Karena tujuan hidup itu akan sangat menentukan prioritas-prioritas, arah, dan juga fokus hidup kita. Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Ayat yang kelima, aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Segala kebanggaan lahiriah, segala prestasi di bidang keagamaan itu dianggap sampah oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena perjumpaannya dengan Kristus mengubahkan hidup Rasul Paulus 180 derajat. Segala prestasi, segala kebanggaan yang dulu oleh karena kebenaran diri, usaha sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang melakukan hukum Taurat, yang melakukan hukum agama, sekarang kebenaran berdasarkan anugerah yang diberikan oleh Allah di dalam percaya kepada Kristus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara, kita semua pasti punya masa lalu. Masa lalu dengan segala kebaikannya itu bisa menjadi sampah yang merugikan. Bahkan masa lalu yang buruk sekalipun itu bisa menjadikan kita terjebak di dalam kekecewaan, di dalam kepahitan yang membinasakan. Mari kita melupakan apa yang ada di belakangku dengan segala sesuatunya yang menghalangi kita untuk fokus kepada Kristus. Dikatakan, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus melupakan apa yang di belakang. Kemudian dia sekarang mengarahkan hidupnya kepada apa yang ada di hadapannya. Yaitu bahwa aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang menjadi tujuan hidup Rasul Paulus adalah panggilan surgawi di dalam Kristus. Semakin mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, persekutuan dengan penderitaannya, dan hidupnya semakin menyerupai dengan kematiannya. Artinya bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh mengarahkan hidupnya hanya kepada Kristus. Harus berani keluar dari zona nyaman. Harus siap untuk melakukan, melangkah melebihi daripada batasan-batasan normal. Artinya adalah siap melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dulu yang namanya Saulus yang menganiaya jemaat, sekarang menjadi Paulus yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan, menyampaikan, memberitakan kabar keselamatan. Saudara, apa yang menjadi fokus, prioritas, arah, tujuan
tujuan hidup kita di tahun ini. Marilah kita selalu memiliki hati, pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, roh, dan kehidupan kita ini hanya tertuju kepada panggilan surgawi, yaitu Kristus. Sehingga dengan demikian kita akan hidup di dalam anugerah Allah. Kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah terdengar oleh telinga, apa yang tak pernah terpikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Bersama dengan Kristus, kita cakap menanggung segala perkara. Sekali lagi, saya mengucapkan kepada seluruh sahabat motivasi iman, selamat memasuki tahun 2022. Tetap optimis, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Shalom.